Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Alega Pertama, NIM 2003-20133. Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup perkebunan dan agribisnis kelapa sawit. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Adapun menurut para ahli perkebunan kelapa sawit, menurut Peraturan Menteri Pertanian Perkebunan yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Perkebunan yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tahun 2004 menjelaskan, mendefinisikan perkebunan sebagai pengolahan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim atau tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Perkebunan menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tahun 2004 menjelaskan, mendefinisikan perkebunan sebagai pengolahan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim atau tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Perkebunan menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tahun 2004 menjelaskan, mendefinisikan perkebunan sebagai pengolahan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim atau tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal. Perkebunan menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dasar Hukum Perkebunan. Dasar Hukum Perkebunan Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, serta kebersamaan. Perkebunan menurut UU Nomor 39 Tahun 2014 menjelaskan segala kegiatan pengolahan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dasar Hukum Perkebunan. Dasar Hukum Perkebunan Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, serta kebersamaan. Dalam Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri. Adapun dasar hukum perkebunan.
UU nomor 39 tahun 2014 menjelaskan tentang perkebunan, mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum pada dalam pasal 32. Ayat 1 menjelaskan setiap orang yang membuka dan mengelola lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Ayat 2 menjelaskan setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman keperkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat 3 menjelaskan ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Fungsi perkebunan. Adapun fungsi perkebunan menurut UU nomor 39 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama ada ekonomi. Ekonomi yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Yang kedua ada ekologi. Ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penjaga kawasan lindung. Dan yang ketiga ada sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Memasarkan hasil perkebunan. Memasarkan hasil perkebunan yaitu usaha perkebunan yang dimana usaha ini menghasilkan barang dan jasa perkebunan. Untuk mencapai hasil usaha industri pengolahan perkebunan yang mampu berdaya saing tinggi, pemerintah menetapkan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan dan pedoman sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri. Pengolahan hasil perkebunan yang baik dan benar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan hal-hal yang dikarenakan dalam memasarkan hasil perkebunannya. Memalsukan mutu hasil perkebunan, menggunakan bahan penolong untuk pengolahan atau mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain. Dilarang mengiklankan hasil usaha perkebunan yang dapat menyesatkan konsumen. Dilarang menada hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjajaran atau pencurian. Konsekuensi atas pelanggaran peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana. Jenis dan usaha perkebunan. Jenis dan usaha perkebunan yaitu sebelum menjalankan usaha perkebunan perlu diketahui terdapat 3 jenis usaha perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan UU Perkebunan. Berikut 3 jenis usaha perkebunan Pasal 41 UU Perkebunan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan. Merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi. Jenis usaha ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil tanaman perkebunan atau budidaya ternak. Selain itu, jenis usaha ini dapat dilaksanakan di verifikasi berupa agrowisata tanaman perkebunan dengan budidaya ternak, dan diverifikasi usaha harus mengutamakan tanaman perkebunan sebagai usaha pokok. Yang kedua ada usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu kegiatan pengolahan bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah. Jenis usaha ini dapat didirikan di wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan. Hal ini baru dapat dilakukan jika perusahaan pengolahan hasil perkebunan telah memperoleh hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Ketiga ada usaha jasa perkebunan. Merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman atau pengolahan hasil perkebunan. Untuk usaha budidaya tanaman perkebunan, dalam usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah dan atau izin usaha perkebunan. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada top manajemen.
Yang kedua ada middle management. Yang ketiga ada lower management. Top management yaitu tingkat atas dikenal sebagai manajer senior. Manajer ini posisinya seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Manajer puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan dan rencana bisnis. Manajer tingkat atas juga bertanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Oleh karena itu, sebagian besar waktu dihabiskan untuk pencernaan dan pengorganisasian. Manajer tingkat atas juga perlu mengembangkan rencana jangka panjang. Untuk visi perusahaan, biasanya rencana bisnis untuk 5-20 tahun ke depan. Manajer tingkat atas adalah individu dengan tingkat otoritas dan tanggung jawab tertinggi, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung pada efisiensi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, middle management, yaitu tingkat menengah berada di bawah manajer tingkat atas seperti manajer departemen atau HOD, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum atau GM. Eksekutif tingkat menengah ditugaskan untuk mendukung dan memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan bisnis mereka, atau memberikan sarana dan rekomendasi yang sesuai kepada eksekutif tingkat yang lebih tinggi. Mereka juga siap untuk melaporkan kepada manajer tingkat atas tentang perkembangan terbaru dalam operasi perusahaan sehari-hari. Manajer tingkat menengah biasanya memegang posisi seperti manajer umum, manajer pabrik, manajer gudang, manajer regional, dan manajer divisi. Manajer ini juga melakukan fungsi tingkat atas di departemen atau unit kerjanya seperti perencanaan pembuatan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan sumber daya untuk setiap departemen atau departemen. Beberapa peran dan tanggung jawab dari manajer menengah meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menafsirkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen puncak atau top management dan menjelaskan kepada manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah. Ini bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan tingkat bawah. Yang kedua, organisasi kegiatan departemen untuk melaksanakan rencana dan kebijakannya. Yang ketiga, melakukan rekrutmen. Yang keempat, pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajemen puncak. Yang kelima, pemilihan dan penempatan personil yang diperlukan untuk suatu departemen atau unit kerja. Yang keenam, memotivasi karyawan untuk melakukan yang terbaik pada departemennya. Misalnya, seperti kamu memberikan karyawan berbagai insentif dan manfaat untuk memotivasi mereka dan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lower management. Tingkatan manajemen ini dikenal sebagai manajemen lini pertama. Meliputi manajemen dengan posisi seperti supervisorship, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Manajemen garis depannya biasanya tidak menetapkan tujuan atau sarana perusahaan, tetapi biasanya hanya berbagai keputusan dan tujuan terbaru yang diberikan oleh manajer menengah dan manajer senior dengan karyawan masing-masing. Manajer tingkat yang lebih rendah memiliki hak istimewa yang lebih terbatas daripada manajer tingkat yang lebih tinggi, tetapi mereka memiliki dampak yang kuat karena mereka berinteraksi langsung dengan sebagian besar karyawan. Kinerja karyawan yaitu mengurangi produktivitas dan potensi karyawan. Manajer tingkat pertama memiliki hak istimewa yang terbatas. Adapun beberapa peran dan tanggung jawab manajemen tingkat pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dan menyelidiki masalah dan keluhan dari personel operasi sebelum dilaporkan ke manajemen menengah. Yang kedua, bertanggung jawab untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan meningkatkan semangat tim. Yang ketiga, meminimalkan
pemborosan sumber daya energi dalam organisasi atau industri. Yang keempat, memelihara kondisi kerja yang baik dan memelihara hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, menyediakan ruang kerja yang sehat dan nyaman bagi secara operasional. Yang keenam, berinteraksi dengan karyawan, dengarkan saran mereka dan dorong mereka untuk mengambil inisiatif. Dan yang terakhir, melindungi dan menjaga standar mutu dan membenarkan jumlah kinerja produk atau jasa sesuai rencana. Konsep perkembangan perkebunan. Konsep perkembangan perkebunan sebagai berikut. Yang pertama, aspek lahan. Yang kedua, aspek bahan tanaman. Yang ketiga, aspek keuangan. Yang keempat, aspek perizinan. Yang kelima, aspek modal insani. Yang keenam, aspek keamanan. Subsistem kelapa sawit. Subsistem industri hulu. Yang pertama yaitu industri pembenihan, industri pembibitan, industri pupuk, dan industri pestisida. Subsistem perkebunan kelapa sawit yaitu perkebunan sawit rakyat atau skala kecil, perkebunan sawit negara atau skala besar, perkebunan sawit swasta atau skala besar. Subsistem industri hilir yaitu industri crude palm oil atau CPO, industri palm kernel oil atau PKO, industri oleokimia dan oleh pangan, industri minyak goreng, industri margarin dan krim, serta industri biodiesel. Subsistem pemasaran, target konsumen atau domestik dan luar negeri, dispensasi produk jasa, penjualan produk industri hulu, tandan buah segar atau TBS, olahan dan jasa tertentu, dan merek. Subsistem jasa penunjang, yaitu pembiayaan dan asuransi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan informasi, transportasi dan distribusi, kebijakan makroekonomi, kebijakan mikroekonomi, kebijakan tata ruang, infrastruktur publik, serta norma dan regulasi. Ekspor komoditi unggulan perkebunan Indonesia. Ekspor komoditi unggulan perkebunan Indonesia meliputi dari produksi, di mana produksi atau juta per tonnya komoditas pada tahun 2015 mencapai 3,15, pada tahun 2016 mencapai 3,36, pada tahun 2017 mencapai 3,68, pada tahun 2018 mencapai 3,63, dan pada tahun 2019 mencapai 3,54. Serta kopi, sawit, kakao, dan kelapa itu pada tahun 2015 kopi 0,64, 2016 0,66, 2017 0,72, 2018 0,72, serta 2019 0,73. Pada tahun 2015 pada sawit 31,1, pada tahun 2016 31,7, 2017 38, 2018 40,6, 2019 42,9. Pada kakao pada tahun 2015 0,59, pada tahun 2016 0,66, pada tahun 2017 0,59, pada tahun 2018 0,59, dan pada tahun 2019 0,60. Produksi pada kelapa pada tahun 2015 2,92, pada tahun 2016 2,90, pada tahun 2017 2,85, pada tahun 2018 2,90, dan pada tahun 2019 2,92. Itulah produksi pada komoditas karet, kopi, sawit, kakao, dan kelapa juta per tonnya. Selanjutnya, pembibitan dan penanganan kelapa sawit. Pembibitan. Faktor-faktor pengolahan pembibitan yaitu pemilihan jenis kecamba seperti bibit unggul atau potensi produksi tinggi. Yang kedua, pemeliharaan bibit selama pembibitan. Yang ketiga, ada seleksi bibit. Pemilihan jenis kecamba atau bibit unggul. Tujuan ini adalah mendapatkan kecamba unggul sehingga
setelah ditanam dapat memberikan hasil produksi yang tinggi dengan standar pemilihan kecambah. Secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang pertama, pemesanan benih. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2B KS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih atau BP2MB. Yang kedua ada contoh produsen benih yang bersertifikat atau legitim. Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan atau PPKS Medan, PT London Sumatera atau Lonsum, PT Sopindo, PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dami Mas Sejahtera, dan PT Tania Selatan. Pemeliharaan. Tujuan dari pemeliharaan adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar. Pemeliharaan ini adalah pertumbuhan bibit normal. Cara pemeliharaannya sebagai berikut. Yang pertama, baby bag. Baby bag yaitu sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Yang kedua, kecambah yang datang langsung diseleksi, lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Yang ketiga ada pemeliharaan atau di pre-nursery. Yang keempat, pemeliharaan di main nursery. Pemeliharaan di pre-nursery. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kedua, kebutuhan air 0,2 sampai 0,3 liter atau baby bag per hari. Ketiga, penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrogrizo. Sistem ini menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Yang keempat, penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah dalam baby bag. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara secara terkendali. Yang kedua, ada penyiraman dengan larutan pupuk dilakukan sore hari. Penyiraman air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Yang pertama, metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nursery sangat tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga air raksa dan timah. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit. Umumnya dilakukan secara manual seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan. Pemeliharaan di main nursery. Yang pertama ada penyiraman. Penyiraman dilakukan pagi dan sore setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kebutuhan air 2-3 liter atau baby bag per hari. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang. Penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikro. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang mengunjungi dilengkapi dengan kepala gembor. Pengendalian gulma. Pengendalian gulma dilakukan hanya secara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar. Mendirikan dan menegakkan bibit dovong dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Gulma antara layer bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glifosat amibhosid 480 IS dengan dosis 2-2,5 liter per hektar blended. Nozzle yang digunakan adalah polizid kuning atau volume 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan electric bag. Pemupukan. Pemupukan secara konvensional dilakukan dengan pemberian
pupuk NPK atau Konfun 15 sampai 6 sampai 4 sebanyak 5 sampai 10 gram. Setiap 2 minggu mulai transplanting sampai umur 7 bulan, dilanjutkan dengan 12 sampai 12, 17 sampai 2 sebanyak 20 sampai 30 gram setiap bulan sampai umur bibit 12 bulan. Pemupukan dengan pemberian pupuk CRF seperti Manchester MX 20 sampai 6 14 tambah 3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram atau bibit pada saat transplanting dari pre-nursery ke main-nursery ditambah booster 30 gram pada umur 9 bulan. Pengendalian hama dan penyakit. Metode pengendalian hama dan penyakit di pembibitan baik pedogenetik maupun fisiologis diupayakan secara manual. Pengendalian secara kimia adalah upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit. Seleksi. Seleksi yaitu kecambah abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Di pre-nursery dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 4 sampai 6 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu seperti kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan daya tumbuh. Penanaman kelapa sawit. Yang pertama ada pemancangan, yang kedua ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Yang ketiga penanaman. Pemancangan. Pemancangan yaitu menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya yaitu memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan dan menanam kacangan. Alat-alat seperti kompas dan geopsioning sistem atau GPS, apni level atau klinometer, kayu pancang, tali kawat. Pembuatan lubang dan pembukaan lubang tanam yaitu dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengurangan atau mal. Tujuannya yaitu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat seperti cangkul, alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm x 90 cm. Takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Standar lubang tanam setelah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam ideal adalah 90 cm x 90 cm x 60 cm atau minimal 60 cm kali 60 cm dikali 60 cm. Tanah hasil galian harus dipisahkan antara top soil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbulkan lebih dulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 300 gram atau lubang tanam. Penanaman. Pelepasan leaf bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan di hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan timbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman lurus. Identifikasi pokok dan pemeliharaan tanaman. Identifikasi pokok abnormal pada fase vegetatif. Gejala yang dapat timbulkan seperti pertumbuhan pelepah daun berputar, bercak oren, penyakit tajuk amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusuk dan mengering. Anak daun pada pelepah sawit memanjang, susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan, pelepah daun tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal, bertunas atau bercabang, pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit, pokok raksasa tetap tidak berbuah.
Identifikasi pokok abnormal pada pes generatif. Generasi yang dapat timbulkan seperti buah pada tandan mengalami absorpsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapi dan kecil-kecil, serta pokok steril dan tidak berbuah. Kondisi optimum kelapa sawit untuk dapat tumbuh dan memproduksi tinggi yang berkelanjutan diantaranya seperti tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyinaran yang optimum, serta tekstur tanah yang baik atau cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengalihan gulma sebagai berikut, yaitu pengendalian lalang atau semprot lalang, weaving lalang, garuk piringan, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH, bongkar tumbuhan pengganggu, dan babat pakisan. Konservasi tanah. Tujuan dari konservasi tanah adalah bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah sebagai berikut, yaitu kacangan penutup tanah pada tanah rata, kacangan dan benteng teras serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring, keras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, tapak kuda pada tanah miring dan penanaman flamingi SP pada tanam timbung. Pembuatan paret pada tanah-tanah rendahan di setiap klasifikasi kemiringan tanah. Alat yang digunakan seperti sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual seperti cangkul maupun mekanis, bulldozer atau ekskavator. Rotasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Pengendalian lalang. Pengendalian lalang bertujuan untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam mengambil unsur hara dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Pengendalian lalang memiliki cara-caranya sebagai berikut. Kondisi kebun hanya ditumbuhi sedikit sekali lalang bisa dikendalikan dengan weaving lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Tahapan-tahapan pekerjaannya weaving lalang sebagai berikut. Yang pertama, kain katun yang berukuran 3x12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Yang kedua, rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah di sekitar pangkalnya dengan menggunakan arit kecil. Yang ketiga, jari tangan telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes. Yang keempat, ada penyapuan. Dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah. Lalu dilakukan perhelaian daun lalang. Yang kelima, hindari pecahnya batang atau daun lalang apabila tercabut sewaktu penyapuan atau pembersihan sampah. Yang keenam, untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak mendapatkan penyapuan atau terjadi pengulangan weaving, maka ujung lalang yang telah di-weaving diputus sekitar 1 cm. Yang terakhir, herbisida. Dipakai glyphosate seperti Upset 480 HS atau konsentrasi 1-1,3%. Subpetstan atau konsentrasi 0,5%. Pertumbuhan lalang yang terpencar-pencar akan lebih efektif jika dikendalikan dengan metode sport sparing. Garuk piringan. Tujuan dari garuk piringan yaitu untuk membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya, untuk memudahkan pengutipan bernulan dan tempat penaburan pupuk dengan standar. Piringan harus bersih dan jari-jari piringan sekitar 1 meter atau umur 1-2 tahun.
1, meter atau umur 2-3 tahun dan 2 meter atau umur 3-4 tahun. Cara penggunaannya yaitu cara melakukannya, piringan digaruk bersih dengan alat garuk, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan atau rendahan atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas. Garuk piringan, rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi ke arah luar. Demikian selanjutnya bergantian arah. Penyemprotan piringan, pasar, pikul, dan TPH. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengutipan granulan dan tempat penaburan pupuk serta untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH. Memudahkan kontrol serta pemeliharaan dan juga untuk mengurangi hilosis akibat granulan tertinggi di TPH dengan standar bersih dari gulma. Cara melakukannya yaitu dengan cara penyemprotan di daerah yang didominasi gulma, rumput lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida Ensoxid dengan dosis 250-275 cc atau hektar dan Amiron 12,5 cc atau HA. Rotasi penyemprotan 3-4 kali setahun. Piringan yang disemprot berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter dan luas TPH 3x4 meter. Sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Pembongkaran tumbuhan pengganggu. Pembongkaran tumbuhan pengganggu tujuannya untuk mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari dengan standar areal kebun bebas dari tumbuhan berkayu, baik di pinggiran pasar pikul maupun di gawang. Cara melakukannya yaitu dengan membongkar tumbuhan berkayu sampai ke akar-akarnya. Pembebatan pagesan di gawangan. Tujuan dari pembebatan pagesan di gawangan yaitu untuk menekan pertumbuhan pagesan di gawangan agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi sarana hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Standar yang harus dicapai antara lain gawangan bersih dari pagesan yang tumbuh tinggi. Yang dibolehkan tumbuh adalah pagesan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Caranya seperti pagesan dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida Amiron 20 cc per ha dan paraquat 375 cc per ha. Tingginya hanya sampai 50 cm. Caranya seperti pagesan dibabat secara manual. Jika memungkinkan dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida Amiron 20 cc per ha dan paraquat 375 cc per ha. Selanjutnya pemupukan hama dan penyakit. Unsur hara dibutuhkan kelapa sawit. Unsur hara pada kelapa sawit dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Apabila mengalami kekurangan akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro adalah NPK, Ca, dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang dikit saja dalam pemberiannya akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman, dan apabila berlebihan sedikit saja akan menyebabkan keracunan pada tanaman. Unsur hara mikro antara lain adalah B, Cu, dan Zn. Gejala kekurangan unsur hara seperti nitrogen,
daun menjadi kuning, pucat dimulai dari daun termuda, daun pendek dan keras. Gejala kekurangan unsur hara, porspor, yaitu daun memendek dan anak daun keungu-unguan. Daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, serta batang dan tandang mengecil. Gejala kekurangan unsur hara, seperti kalium, pada daun terdapat bercak berwarna kuning. Gejala kekurangan unsur hara, magnesium, itu seperti daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati ditemui dari pinggir daun sampai ke anak daun. Gejala tersebut hanya ditemukan pada daun terkena cahaya matahari. Gejala kekurangan unsur hara atau boron. Ujung anak daun berbentuk pancing, terdapat daun mengkeriting seperti tanda bahaya pada gertuk listrik, bagian ujung daun memendek. Pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun tujuannya antara lain mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium, melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara akurat, serta panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisis daun. Standarnya antara lain sebagai berikut. Pokok isu harus sehat, normal, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai kampung, dan parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17, serta contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Cara pengambil contoh daun, yaitu dengan cara pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun nomor ke-17. Apabila pokok daun contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSO lama. Potong daun ke-17 dengan dodos atau egreg yang tajam. Ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ambil tengah anak daun sepanjang 20 cm, masukkan ke dalam kantung plastik dan beri tanda atau label sesuai dengan nomor pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Cucilah sampai daun dengan menggunakan kapas dan kain katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Buat di lidi daun, gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel tunggal. Beri label, lalu kirimkan segera ke bagian pengeringan. Keringkan sampel dalam oven dengan suhu 8 derajat Celcius selama 24 jam. Keluarkan sampel dari oven, setelah itu kadar air yang diinginkan sudah tercapai atau daun telah rapuh. Waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Beri label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Kirimkan sampel ke laboratorium secepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah sampel di tempat kering. Pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman yang tumbuh optimal dan meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Urea atau N TMB 1 0,5 sampai 0,7 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 0,7 sampai 0,85 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. Dan TM muda atau umur 3,5 tahun 0,9 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja atau umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 3 kg per pokok 2 kali rotasi. TM tua umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 2,5 kg pokok 2 kali rotasi. Cara-caranya sebagai berikut. Sifat urea mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat pengeringan bersih. Ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Pupuk yang mengumpul harus dipecah dulu. Memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit Crohn
di sesi. Untuk pokok di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau tas piringan setengah lingkaran. Fosfor atau V. Lubang tanam 0,25 sampai 0,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TMB 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 0,75 sampai 1 kg per pokok kali 1 kali rotasi. TM muda atau umur 5 tahun 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun yaitu 1,25 sampai 3,5 kg per pokok 1 kali rotasi. Sementara TM tua atau umur dari 15 tahun 1,5 sampai 3 kg pokok 1 kali rotasi. Cara-caranya yaitu pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun semua pupuk disebar ke dalam pinggiran secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus 1,2 atau 1,3 lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. Tandan buah umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,2 meter. Tandan buah umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. Tandan buah umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. Tandan buah umur 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Bila ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Kalium atau K menjelaskan TMB 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 2 1 sampai 1,75 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 1,20 sampai 2,25 kg per pokok 1 kali rotasi. TM muda atau umur 3 sampai 5 tahun 1,2 sampai 2,5 kg pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,5 sampai 3,5 kg pokok 1 sampai 2 kali rotasi. TM tua umur kurang lebih 15 tahun 1,5 sampai 2,5 kg per pokok 1 kali rotasi. Cara-caranya sebagai berikut. Pada TBM dan TM sampai umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus 1 sampai 2 atau 1 sampai 3 lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. Tandan buah umur kurang lebih 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,2 meter. Tandan buah muda umur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. Tandan buah umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. Dan buah umur kurang lebih 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Ketika ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Magnesium atau Mg menjelaskan Mg1 0,5 sampai 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi. Dan buah muda 0,7 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TMB 3 0,9 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi. Dan buah muda umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 2 kg per pokok 1 kali rotasi. Dan buah tua umur 15 tahun 0,5 sampai kg 1 kali rotasi. Cara-cara pemupukan ini dilakukan pada TBM dan TM. Dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar dalam piringan secara melingkar dan merata.
Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus 1-2 atau 1-3 lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. Tanam buah umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. Tanam buah muda umur 1-3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. Tanam buah muda umur 4-5 tahun berjarak antara 1-2 meter. Tanam buah muda umur kurang dari 6 tahun berjarak antara 2-3,5 meter. Ketika ada pupuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Dan sementara itu, tanaman yang di pinggir jalan, paret, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam atau atas. Pemupukan boron atau B. TMB 1. 20-30 gram per pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. Dan MB2 30 gram per pokok 1 kali rotasi. TMB3 50 gram per pokok 1 kali rotasi. Sementara TN dan buah muda umur 3-5 tahun 50-100 gram per pokok 1 kali rotasi. Cara-cara pemupukan ini dilakukan dengan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu atau defisiensi. Untuk sosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di pinggiran mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pupuk yang menggumpal perlu dipecah terlebih dahulu. Untuk pupuk yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, pupuk ditaburkan setengah lingkaran pada bagian dalam atau atas. Pengamatan. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui secara dini adanya hama dan penyakit pada tanaman kelapa sawit, mengetahui perkembangan populasi hama dan penyakit dan tingkat serangannya, mengetahui jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman, serta sebagai dasar penentu strategi pengendalian. Standar pengamatan. Standar pengamatan yaitu ambang toleransi ulat api dan ulat kantong 3-5 ulat per pelepah, tikus kurang dari 5% pohon yang terserang. Cara pengamatan ambang toleransi dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian tiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama dan penyakit. Effective tilling dilakukan apabila dari global tilling populasi sudah berada pada ambang bahaya, serta pengamatan dilakukan pada saat pokok titik sensus dan 18 pokok sensus, sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada global tilling. Ulat api atau ulat kantong. Risiko yang dapat ditimbulkan sebagai berikut. Memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi turun. Bila tanaman kehilangan daun dari 90%, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 25%. Sifat ulat api sebagai berikut, yaitu siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir per telur per ekornya. Telur menetas setelah 4-7 hari. Ulat muda mulai makan dengan mengkikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir piringan atau pangkal batang tanah yang menggunung. Setelah masanya habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu, sehingga kupu-kupu akan terbang untuk kawin pada pemeliharaan siang dan malam. Populasi akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangnya di babat tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Sifat ulat kantong sebagai berikut, yaitu larangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 25%. Sifat ulat
api sebagai berikut, yaitu siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir per telur per ekornya. Telur menetas setelah 4-7 hari. Ulat muda mulai makan dengan mengkikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya saat ulat memasuki umur pertengahan 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk kepompong di pinggir piringan atau pangkal batang tanah yang mengembang. Setelah masanya habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu, sehingga kupu-kupu akan terbang untuk kawin pada pemeliharaan siang dan malam. Populasi akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangnya di babat tandas, penggunaan herbisida, dan musim kemarau yang panjang. Sifat ulat kantong sebagai berikut, yaitu larva tinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di dalam kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan hanya tinggal dalam kantong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu berbentuk akan terbang mencapai imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3000 butir. Larva yang bau menetas akan keluar dari ujung kantong menggantung pada benang yang dikeluarkan. Larva muda akan mengikis daun dan membentuk kantung yang bertambah besar dengan bertambahnya umur ulat. Di samping itu, ulat dapat menyobek daun untuk membentuk kantongannya. Ulat kantong mulai menyerap air lingkaran kecil. Jika lalai serangan dapat meluas dengan cepat, pada serangan berat pelepah bisa menjadi mati. Ulat api dan ulat kantong. Cara pengendaliannya yaitu secara manual. Yang pertama, pengutipan ulat atau larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun. Luas serangannya kecil, kurang dari 25 ha, dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemui di pinggiran gawangan dan ketiak bekas pemotongan buah. Pengendalian secara biologi yaitu memperbanyak semut angkrang atau kakanggo yang merupakan predator, mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan penggunaan bahan kimia secara bijaksana, menanam atau memelihara tanaman penutup tanah untuk memperbaiki lingkaran hidup predator. Bila harus dilakukan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Pengendalian secara kimia yaitu penyemprotan sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif, dapat digunakan pestisida dengan metode inspor akar. Dilakukan pada daerah yang sarangnya tidak menyebar atau sporadis. Carilah akar yang aktif dengan cara mencangkul 30 cm dari cabang batang. Akar yang aktif mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil proses membeli kelapa sawit, kurang lebih saya mohon maaf. Dari topik wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.